Assalamualaikum, saya mahasiswa Universitas Negeri Malang akan memberikan materi tentang sejarah sepak takraw. Nama saya Suryati, angkatan 2014, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah sepak takraw. Sepak takraw adalah transformasi dari permainan yang dalam bahasa Melayu disebut sepak raga, disebut takraw. Dalam bahasa Thailand, di Filipina disebut sipak, di Burma disebut klinpon, di Laos disebut kator. Bola yang digunakan terbuat dari rotan yang berbentuk bulat. Dalam permainan ini, para pemain membentuk lingkaran dengan menggunakan bola. Transformasi yang terjadi sejak 1940 ketika permainan keranjang ini mulai menggunakan jaring dan peraturan angka, serta permainan tidak lagi berbentuk lingkaran tetapi menggunakan lapangan badminton. Perkembangan sepak takraw di Indonesia. Olahraga sepak takraw di Indonesia pada awalnya disebut sepak raga. Sepak takraw tergantung di daerah mana sepak takraw dimainkan. Pada tepatnya di Semenanjung Malaka dan daerah pesisir pantai lainnya, di Indonesia sudah berkembang sesuatu permainan yaitu sepak raga. Namun, apakah permainan ini cikal bakal permainan sepak takraw atau bukan belum diketahui secara pasti. Di Sulawesi Selatan, di masyarakat Sulawesi Selatan, permainan sepak raga ini merupakan permainan yang sangat populer dan merakyat. Pada waktu itu, Sulawesi Selatan dikenal dengan nama Kerajaan Bugis. Permainan ini disukai dan digemari oleh para pemuda bangsawan Bugis, dan hal ini mendapat restu dari rajanya. Selain itu juga permainan ini banyak dilakukan oleh para pedagang Bugis yang bersandar di pelabuhan. Di Sulawesi Barat, pada zaman kerajaan dulu, masyarakat mata pencaharian masyarakat Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Minangkabau ada bertani dan berladang. Perkembangan sepak takraw zaman dahulu. Sebelum permainan sepak takraw dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum seperti sekarang, dahulu permainan ini sudah ada dan berkembang di daerah-daerah sampai di desa-desa. Dengan sebutan sepak raga, tujuan dari permainan ini yaitu untuk mendemonstrasikan keterampilan atau kemahiran tubuh menguasai bola. Perkembangan sepak takraw sekarang. Sepak takraw adalah olahraga bergu yang jenis permainannya bisa dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang dan 5 orang dalam satu timnya. Jenis permainan sepak takraw terdiri dari 2 orang dalam satu timnya disebut double event. 3 orang yang dalam satu timnya disebut jenis permainan regu atau dengan sebutan permainan yaitu apit kiri, apit kanan, dan tekong. Sarana dan prasarana. Sepak takraw ini dimainkan dalam lapangan berbentuk persegi panjang dengan permukaan lapangan yang rata-rata plat lapangan dapat dibuat di dalam gedung indoor ataupun di dalam gedung outdoor. Adapun ketentuan dan ukuran tersebut: panjang lapangan 13,4 meter dan lebar 6,1 meter, luas lapangan 13,4 kali 6,1 meter. Perlengkapan permainan: net, jaring, bola, baju, tiang net. Net dan jaring. Net terbuat dari benang kuat atau nilon. Besar mata jaring lubang jaring 6 panjang net merentaki lapangan 6,1 sedangkan lebarnya 70 cm. Tiang net dan tiang jaring. Tiang net terbuat dari besi dan diameter 4 cm tertanam kuat di lantai. Tinggi tiang net 1,55 cm. Bola. Bola sepak takraw awal terbuat dari rotan, sedangkan digunakan sekarang tersebut terbuat dari plastik. Terdiri dari 12 lubang, 20 titik persimpangan dengan 9 anyaman. Bola digunakan untuk pertandingan memiliki ukuran sebagai berikut. Lingkaran bola.
42 sampai 44 cm, putri 43 sampai 45. Bangku dan tempat duduk wasit. Dalam pertandingan resmi, setiap pertandingan dipimpin oleh 2 orang wasit. Teknik dasar sepak takraw. Teknik dasar menurut Ratinus Darwis dan penghulu bahasa 1992, teknik dalam sepak takraw adalah dasar bermain sepak takraw meliputi sepakan, menyepak, sepak sila, sepak kuda, sepak jungkil, menapak, dan sepak badek atau sepak simpul. Sepak mula. Servis atau sepak mula merupakan awal dari permainan sepak takraw. Sepak mula dilakukan oleh tekong pada lingkaran sepak mula ke lapangan lawan setelah apit melambungkan bola. Sepak kura. Menurut Sulaiman, sepak kura atau sepak kuda adalah teknik menyepak atau sepakan dengan menggunakan punggung kaki. Sepak ini disebut juga dengan istilah sepak kuda. Sepak sila. Menurut Sulaiman, sepak sila merupakan teknik dasar yang paling dominan dalam permainan sepak takraw, sehingga sebagai orang menyebut sepak sila sebagai ibu dan permainan sepak takraw. Taktik dan strategi. Taktik sepak takraw dibagi dua, yaitu taktik untuk perorangan dan taktik untuk regu, dan tim. Taktik untuk perorangan atau taktik untuk regu. Taktik perorangan adalah taktik yang dilakukan secara perorangan sesuai dengan tugas dan posisi masing-masing pemain. Diwajibkan dengan instruksi diberikan oleh pelatih agar pelatih gerakan dan tindakan dapat berfungsi secara efektif untuk menunjang kerjasama tim. Taktik untuk regu tim. Taktik regu adalah taktik kerjasama dan tentang pola pertahanan, pola penyerangan, dan tempo permainan. Berikut masing-masing penjelasan dari kerjasama tim tentang pola pertahanan dan taktik penyerangan. Latihan fisik. Ada beberapa komponen fisik atau keseimbangan antara lain kekuatan, strength, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan. Peraturan. Setiap regu dan permainan sepak takraw terdiri atas 3 permainan, yaitu tekong, apit kiri, dan apit kanan atau istilah lain penyemes, feeder, pengumpan. Tekong bertugas melakukan servis dan melambungkan bola ke lapangan lawan. Servis dilakukan dengan cara apit kanan atau penyemes melempar ke tekong. Perwasitan. Wasit dapat meningkatkan mutu permainan sepak takraw jika ia memimpin dengan penuh semangat dan disiplin. Sebelum permainan dimulai, wasit terlebih dahulu hendaklah bisa lapangan garis, memberi petunjuk secara singkat kepada penjaga garis, menetapkan sepakan permulaan. Organisasi. Sepak takraw seluruh Indonesia Federasi dibentuk pada tanggal 16 Maret 1971. Pada tahun takraw disebut INSTAF, International Takraw Federation, pada tahun 1900.